Hola, hola semua. Yuhu, menunggu pada berkumpul. Coba kita setting dulu ya. Hold on, we're telling more followers to join your video. Oke deh. Oke, halo, udah gabung. Selamat hari Minggu, semuanya happy Sunday. Ini ada acara apa sih? Kayaknya semua pada bingung ya. Semua pada penasaran gitu kan. Tuh, halo semua. Kita tunggu yang lain ya untuk bergabung. Ini acaranya santai aja ya, Bapak Ibu semua ya, semua teman-teman. Jadi nggak apa-apa, boleh ambil minumannya gitu kan, kopinya, cemilannya ya kan. Karena ini acara yang berbeda dari yang lain, kemasannya beda, packagingnya beda. Kita nggak akan yang formal-formal karena kita akan go through with hahaha, namun tetap memotivasi. Halo yang sudah bergabung semuanya. Selamat siang, Pak Burhan. Hello. Semua kasih saya wave, saya juga punya wave. Tuh, halo. Kita masih tunggu semenit ya untuk bergabung. Gimana hari Minggunya? By the way, please komen kalau suaranya Gladys itu terdengar dengan jelas ya. Bandung hadir. Halo, Prayoga di Bandung. Siang. Selamat siang ya. Udah makan siang belum ya? Saya hari Minggu ini tadi pagi walaupun mendung udah sedikit jogging gitu kan. Terus masak udah gitu ya. Terus lupa gitu kan, 14.00 ini kayaknya kemarin disebar flyernya itu ada something gitu ya. Karena kita beda, kita live di IG. Jadi monggo diundang semua temen-temennya untuk hadir ya di IG live kita kali ini ya. Jadi ini saya tunggu sampai 100 baru saya umumkan apa nama dari live kita. Karena kita punya new show. Oh, udah 109. Oke. By the way, kalau sampai 310 ada 31 hadiah yang akan meluncur bagi yang akan memenangkan hadiah tersebut ya. Otomatis gitu kan. Boleh diajak-ajak dulu gitu ya. Untuk ini sambil saya setting-setting ya. Jadi saya tadi pagi udah lari. Terus udah masak-masak gitu kan. Ini by the way suaranya kedengeran ya. Jelas banget, terima kasih Bu Rina gitu kan. Nah, terus jam 14.00 ini kemarin ada apa dengan Car Life Insurance gitu kan. Kemudian ada apa di tanggal cantik ini, 31 Januari 2021. Kayaknya pada penasaran. Dan kayaknya ada apa ya, siapa ya nanti special guest yang akan Gladys undang untuk kita bincang-bincang pada siang hari ini. Oke, sudah 131 ya, udah angka cantik. Jadi selamat datang semuanya ya di Cici Gle ya, Chit Chat with Gle. Nggak ada chit chat, nggak rame. Jadi itu nama acaranya ya. Tuh saya ketik deh. Ini first time loh kita live pakai IG. Jadi kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Kita ini beda ya. Tuh sampai lupa nama saya sendiri, Cici Gle. Tuh. Wait. Chit chat. Tuh, chit chat. Nah, ayo gabung chit chat with Gle. Duh, nih. Oke, ayo gabung semua teman-temannya Cici Gle, Chit Chat with Gle pada siang hari ini. Karena ada sesuatu yang spesial. Ini dia, Chit Chat with Gle. Udah oke, saya pin dulu. Naik lagi dia, wait. Yes, berhasil. Nah, itu dia, ya. Nah, jadi memang kita mengemas satu kemasan show yang baru ya, dimana di sini saya menjadi tuan rumahnya ya. Jadi The Real 3i Networks akunnya Cici pinjam dulu ya. Tenang aja ya, jadi akunnya dipinjam dulu ya kan, untuk menghibur semuanya di sini teman-teman Cici gitu kan. Nah, by the way, ada sebutan bagus apa ya buat teman-teman Cici? Boleh komen dong. Chit Chat with Gle. Oke. Sudah mulai hadir, sudah mau 200
pemirsa di sini ya. Kayaknya temen Cici atau apa ya, bagusnya ya. Oke, Agustina Balikpapan hadir. Oke, glenya nggak usah terlalu ini gitu kan, ngejreng, gle aja, gle gitu ya. Oke lah, semua terserah dari teman-temannya Cici. Kayaknya bagus kalau aku kasih nama Hopeng, ya kan? Hopeng-hopengku, jadi bukan netizen gitu. Hopeng Cici yang sudah bergabung dari Pekanbaru, dari Bekasi, Glay Lovers. Aduh, kita di sini chit-chat, jadi sedikit bocoran. Jadi kita kan udah punya CR menyapa gitu kan, kemudian udah punya acara Zoom yang agak formal gitu loh. Kayaknya kita butuh acara yang gokil gitu kan. Nah, inilah hadir Cici Glay, Chit Chat with Glay. Jadi kita akan mengemas tentunya dengan ringan, santai, namun tetap memberikan motivasi gitu ya. Itu kuncinya, ya kan? Ya dong, ya kan? Nah, jadi nanti kita bisa bahas banyak hal nih. Bisa lifestyle, bisa news, tips, strategi, mungkin dengan cara-cara yang fun. Karena kayaknya semuanya udah apa namanya, pusing gitu kan gitu. Aduh, ngelihat sesuatu mungkin yang agak berbeda, jadi semangat barunya ada lagi gitu kan. New Year, new spirit gitu. Nah, mungkin di sini narasumber saya apakah sudah bergabung gitu kan? Karena kemarin nih kita sambil minum ya. Nih Cici juga minum. Ini jahe dengan kearifan lokal. Yang hopeng-hopeng Cici tuh. Walaupun di gelas whisky tapi di jahe kok. Jadi boleh minum nih. Oke. Semua juga boleh ambil kopinya gitu kan. Saya tadi pagi udah ngopi, jadi siang ini jangan ngopi lagi. Oke, jadi Cici Glay ini, Chit Chat with Glay ya. Pokoknya kita akan bungkus semua pembicaraan kita, cicak kita dengan sesuatu yang berbeda gitu ya. By the way, kemarin kan tanggal berapa tuh? Tanggal 1 atau tanggal 3 atau tanggal 14. Itu kayaknya ada simpang siur di hopeng-hopengnya Cici sana ya, teman-teman di sini ya. Kayaknya semua tuh bilang, aduh ini sebenarnya ulang tahunnya 3i itu kapan sih? Gitu kan, semua pada ngucapin gitu ya. Semua ada juga yang bertanya sama Cici gitu kan. Aduh ini ulang tahunnya 3i kapan gitu kan. Nah, mungkin di hari inilah kita akan tahu kejelasannya. Karena tiba-tiba 3i itu, 3i Networks udah boom. Udah lewat kan, ini katanya tahun ke-7 gitu kan. Nah udah tahun ke-7 tapi ulang tahun tepatnya kapan itu semuanya nggak tahu gitu kan. Itu hebatnya 3i. Ya, langsung boom aja gitu kan. Tapi kita sudah 7 tahun gitu kan. Dan tentunya kita akan mendengarkan sebenarnya ada story behind berdirinya 3i Networks. Ini 221 nih by the way ya. Ini karena ada ngingetin saya nih, Agus Susanto 14 Januari. Oh, apa benar tuh Agus? Karena kan di @thereal3i Networks nggak posting tuh. Jadi officialnya kapan? Nah. Oke. Wait 14 Januari nih. Ini yang beredar di luar sana nih 14 Januari gitu kan. Nah, Cici juga bingung gitu. Nah, mungkin Cici akan nanya langsung ke special guest kita gitu kan. Nah, udah 228. Nah, ini kalau kita mencapai 310 viewers ya, hopeng-hopengku, maka akan ada meluncur 31 hadiah bagi Anda yang beruntung tentunya ya. Tenang, di sini semuanya serba kita kemas dengan santai aja gitu. Oke. Siapakah special guest kita gitu ya pada siang hari ini? Tuh, Malaysia hadir, terima kasih gitu ya. Saya yakin di sini semua pada menyaksikan sambil hahaha. Itu tujuannya memang untuk menghibur. Oke, nah guys, kita pada siang hari ini ya, karena kan kemarin tuh banyak banget yang bilang, aduh ini sebenarnya 3i itu ulang tahunnya kapan ya gitu. Daripada kita nggak ini, mungkin kita langsung aja ke salah seorang pionir dari 3i Networks gitu ya. Jadi saya tahu nih seluk beluknya dari awal muncul gitu kan, pasti beliau paham dan beliau tahu dan bisa share kepada teman-teman semua gitu ya, hopeng-hopeng Cici. Nah, mungkin saya akan coba untuk calling gitu kan, mengirim invitation kepada narasumber. Wait. Nih. Sebentar, nih dia.
Apakah invitation akan diterima? Nah nih, mudah-mudahan nggak kena macet di jalan nih undangan kita ya. Tuh, aduh, jreng. Nah, semangat pagi, selamat siang, selamat hari Minggu Pak Kwancan. Selamat pagi, Glenn. Semangat Selamat hari pagi. Minggu. Wah, luar Aduh biasa Pak, kita hari luar biasa sehat Pak Kwancan. sehat. Alhamdulillah, Glenn. Sehat ya, pokoknya semua sekarang sehat nih. Saya lagi minum jahe dengan kearifan lokal nih Pak. Tuh. Oh iya, tadi Ya saya kita udah karena minum kita, juga. wih mantap gitu kan. Karena mesti menjaga kondisi dan stamina gitu kan. Nah, by the way Pak Kwancan, kemarin tuh kayaknya ada sedikit entah ya. Saya tuh lihat WA story itu full semua orang Tri-Eye gitu kan, semua lagi ngucapin Ah, selamat ulang tahun Tri-Eye yang ke-7 gitu. Nah, tapi ada yang bilang kok Cici Gle kok di officialnya Tri-Eye nggak ada posting ulang tahun. Jadi kan semua pada bingung, pada penasaran, butuh kepastian, Pak. Gitu, Pak. Nah, jadi gimana menurut Pak gimana? Kwancan? Tri-Eye itu ulang tahunnya berdirinya di tanggal berapa? Iya, halo. Iya. Ya, terdengar, Ah, Pak. jelas ya? Jelas, Yang jelas. oh iya ya. Oke. Eh, ya banyak memang mitra leader 3i tahunnya Januari sebetulnya Bu Hmm. Gle, ya kan? Januari tahunnya eh, Hmm. tapi mereka mungkin lupa tanggalnya. Jadi mereka sebutlah 1 Januari lah, ada 15 Januari lah, 14 Januari lah. Tapi Januari semua sih, tapi nggak tahu tanggalnya. Ya sebetulnya 2014 ya, Pak? ya, 2014 prosesnya kan Hmm. panjang 3i itu. Jadi yang jelas ya hari ini sebetulnya ini tanggal ulang tahunnya 3i gitu. Tanggal 31 Oh, Januari 3i. Nama juga 3i oh, gitu kan. 31 Tapi prosesnya Januari. panjang. Kenapa 31 Januari? 31 Januari ini sebenarnya yang leader-leader yang mengikuti itu kenapa kita mau 31? Karena tanggal 31 itu adalah hari sakti sebetulnya. Hari Kenapa hari Sakti. sakti? Hari terimanya bonus, Bu. Gile. Oh, Jadi tanggal cuan 31 live. tuh yang pertama kalinya terima bonus gitu loh, ya. Oke. Nah, Hmm. makanya kita peringati sebenarnya 3i itu tanggal 31. Tapi kemarin-kemarin belum sempat Oh. peringati. Belum sempat ya. Hebat ya Pak, udah 7 tahun, sudah sebesar ini Tri-Eye Networks dengan dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga dari luar negeri bergabung, tapi nggak pernah tahu tanggal tanggal ulang tahunnya ya Pak. Tapi memang di Januari 2014. Nah, Pak Kwancan, kalau bicara Ya, 2014, awal mulanya itu gimana sih Pak, Tri-Eye Networks ini? awal mulanya ya. Awal mulanya itu proses ya makanya sebelum di bulan Januari 2014 kan tentunya saya sudah kenal Pak Sohendri sebelumnya, ya kan? Ya, atau kita panggil Pak Sohendri atau gimana nih? Ya, Pak saya Sohendri aja memang mungkin. punya dua narasumber. Saya memang punya dua narasumber, Pak. Yang pertama Pak Kwancan sebagai pionir. Kemudian di sini mungkin semua juga sudah pada tahu ya. Saya punya narasumber yang kedua adalah the man behind 3i Networks, Pak. Kalau Pak Kwancan kan pionirnya, tapi ada seseorang di balik 3i Networks pada awalnya. Mungkin kita akan korek-korek narasumber saya yang luar biasa ini. Saya akan kirim invitation lagi, gitu ya. Jadi Atau saya jelasin dulu ini ya, Bu Gle ya. boleh, sambil saya kirim invitation ke beliau, Nah, Pak Kwancan boleh. Kira-kira awal mulanya cerita-ceritalah ke kita sedikit. Kita kan kepo, Pak. ya awal mulanya kan saya kenal Pak Sohendri, singkat kata setelah saya kenal Pak Sohendri, beliau jelaskan bahwa perusahaan ini sudah cukup lama, cuman tidak banyak orang yang tahu yang namanya CAR, kan. Orang taunya rata-rata dengan Salim Grupnya, bendera Salim Grupnya. Tapi yang namanya eh, wah muncul deh Pak Sohendri. Iya, Sorry, ini sorry, dia. baru lagi baru nyetir, saya mau lagi jelaskan. Baru. entar lagi nyetir. Terus sebentar ya, tunggu ya.
Iya Pak, parkir dulu Pak, gitu kan. Bapak sudah bersedia jadi narasumber saya nih. Jadi kan kita hebat di siang hari ini, gitulah. Ada pionirnya 3i, ada the man behind 3i Networks. Jadi kita mau korek-korek nih sebenarnya awalnya tuh seperti apa. Karena kayaknya banyak untold story nih. Cerita-cerita suka duka gitu ya, 3i Networks. Ya. Udah parkir ya Pak Su? Udah. Nah, saya jelasin lagi tambahannya Bu Glenn. Ya. Ya. Nah, jadi setelah Pak Sohendri jelasin perusahaan CHR ini besar sudah lama gitu kan, lalu saya bincang-bincang ya kan, dia bilang kan sekarang jalannya dengan sistem konvensional omset sudah lumayan besar gitu loh. Saya bilang gini, boleh nggak saya besarkan lagi kan? Wah boleh sekali beliau bilang kan, ya. Atau kemudian saya tawarkan kalau saya punya cara tersendiri jalankan boleh nggak? Oh boleh, yang penting bisa laku kan? Ya yang penting artinya dijalankan dengan cara yang benar. Kenapa nggak boleh gitu kan? Wah saya lebih semangat lagi, Gleh. Ya kan? Dengan semangat itu, ya akhirnya saya mikir, wah ini kalau dikasih kesempatan nih, saya bisa meninggalkan pekerjaan saya nih. Ya kan? Saya bisa full gitu loh. Jalankan bisnis 3i gitu. Ya, akhirnya beliau merestui gitu. Nah, sekarang beliau hadir nih di tengah-tengah kita, ya kan? Tepuk tangan dulu lah. Jadi memang butuh keyakinan gitu ya. Keyakinan di awal kita starting sesuatu yang baru, sesuatu yang kita nggak tahu nantinya jadi apa, itu perlu keyakinan sama komitmen yang memang kita bisa pelajari dari Pak Kwancen juga. Tapi di sini udah ada Pak Suhendri ya dari Sentral Asia Raya juga gitu kan, pada saat itu ketemu Pak Kwancen. Pak, idenya gimana sih Pak sampai 3i Networks ini bisa ada dan sampai sekarang ini kebayang nggak bisa besar seperti saat ini? Itu saya ya Pak Egle ya. Kok iya, itunya Pak. Gelap ya? Muka saya gelap ya? Gelap. Iya gimana ya ini dari tadi mau di setting, sorry lagi di jalan, begini kayak ya. Gitu Pak. Okay. Yang penting suaranya, Sorry, ini ada dadakan nggak bisa ditunda. Jadi terpaksa keluar ya. Tadi pikir udah mau sampai rumah, ternyata belum sampai. Udah live, sorry ya. Jadi gini. Sebenarnya awal mulanya ketemu Pak Kwancen ini kan juga dikenalin sama seseorang. Saya kenal dulu sebenarnya ya? dengan Pak Suhendri. Jelas Pak. Agak putus-putus. Jelas. Oh jelas. Jelas putus. Lanjut. Jelas yang lain jelas ya. Nah jadi awal mula itu tuh pertama saya kenal dulu sama kakaknya Pak Kwancen sebenarnya tuh. Pak Sandy dulu sebenarnya kenal ya kan. Habis itu Pak Sandy kenalin juga Pak Kwancen, ya itu waktu itu datang ke kantor, ya kan kira-kira. Nah pada udah datang ke kantor ngobrol lah. Pertama kali juga Pak Kwancen ini sombong, sebel aku pada waktu pertama ketemu itu. Jadi pertama kali, iya dia pertama, ya. Bukan. Maksudnya dia mungkin nggak pernah dengar Sentra Asia Raya CHR ya kan, mungkin maaf ya. Memang kalau asuransi lain, saya buka aja masker ya. Memang asuransi lain itu kesannya lebih terkenal lah intinya gitu kan. Asuransi lain itu lebih terkenal. Mungkin Pak Kwancen juga nggak pernah punya polis di CHR ya kan pada waktu itu. Nah jadi dia waktu itu dia bilang sama saya, Pak ini apa sih memang yang bisa diunggulkan dari tempat Bapak ini Pak gitu loh. Nah terus waktu itu kan saya tanya sama dia, lu punya polis apa aja Chen gitu loh. Nah dia sebutlah pada waktu itu polis asuransi P, asuransi mana, ada 3 asuransi lah dia sebut pada waktu itu kan. Nah terus pada waktu itu saya bilang ya udah lu pulang ambil ambil polisnya, besok lu balik lagi aja, yuk kita bahas. Nah dari situlah pada waktu itu saya detail bahas mengenai produk dengan asuransi P, dengan asuransi apa lagi ada itu S ya kan. Nah, asuransi apa satu lagi lupa lah. Pokoknya ada 3 asuransi. Saya bahas detail pada waktu itu sama Kwancen. Kwancen pada waktu itu juga kaget. Dia bilang, enggak Pak, pada waktu ini agent saya bilangnya nanti dapatnya segini kok Pak, gini nih. Nih telepon Chen. Saya waktu itu bilang sama dia. Chen nih telepon. Coba aja telepon. Berapa itu? Benar nggak seperti gue bilang nih, kira-kira seperti ini. Karena saya orangnya juga orang yang hitungan gitu loh.
Ya kan, jadi saya tahu lah produk, karena apalagi udah lama kerja di CAR gitu kan. Nah, pada waktu itu si Kuancen juga kaget, oh kok kenapa nilai polis dia cuma segini kira-kira di asuransi sebelumnya itu. Saya bilang kalau di CAR nih kira-kira seperti ini, saya bilang. Nah, satu-satunya yang ibaratnya selama ini saya merekrut orang, Pak Kuancen ini salah satu yang nanya detail sama saya. Apa Pak, dan itu benar-benar Pak Kuancen, yang kesan saya itu dia orangnya detail. Jadi pada sama saya juga orang detail ya kan. Jadi pada waktu itu dia nanya, Pak ini angka dari mana nih kalau nilai tunai yang apa, asumsi bunga misalnya yang rendah, sedang, tinggi, Pak gitu kan. Dari mana angkanya nih Pak? Oh, Kuancen tanya waktu itu pertama sama saya. Dan kebetulan saya juga bisa jelasin gitu loh. Angkanya itu dari mana, sesen pun juga nggak kurang ya kan. Pada waktu itu saya jelasin, nah terus dia ngerti. Nah pada waktu dia udah ngerti itu, wah ini bagus nih Pak pada waktu kesannya Pak Kuancen. Nah, kira-kira Pak, boleh nih kita kerjasama. Nah, itulah akhirnya kita ngomonglah detail ya kan, konsepnya kayak gimana, maunya kayak gimana ya kan. Saya ini kan cuma ibaratnya gini loh, saya selalu bilang, jenderal saya di lapangan ya Pak Kuancen gitu loh, ya nggak? Kalau misalnya marketing, ada marketing saya yang lain, nggak ada siapa. Kita nih di manajemen ya kita jalanin kebijakan. Nah, Pak Kuancen mau pada waktu itu mau kayak gimana, saya waktu itu tinggal nanya. Saya juga orangnya detail. Pak, nanti ada bonus ini namanya, bonus referan, ada bonus ini. Apa guna bonusnya, saya tanya. Nah, kalau memang bonusnya itu pada waktu itu, oh ya ini bagus nih untuk ini bagus untuk ini, gitu, kira-kira kayak gitu kan. Nah, akhirnya jadilah seperti 3i yang sekarang ini kira-kira. Pada saat itu ya kan, bonus-bonusnya apa aja. Nah, tinggal pada waktu itu namanya. Nah, Pak Kuancen ini juga namanya dulu apa ya? AKB. Asuransi Kemitraan, apa nggak sih, Cen? Iya. Sebelum jadi 3i ya, Pak. AKB. Dan CAR itu sentra Aseraya. CAR itu car, mobil. Saya bilang pada waktu itu. Lu pakai lagi AKB, asuransi kendaraan bermotor. Saya bilang gitu loh. Itu, apa namanya itu, nggak cocok lah AKB CAR gitu loh. Saya bilang, enggak. Pada waktu itu saya nggak gitu oke. Pada Kuancen waktu itu sudah promo-promo seolah AKB. Kalau yang bagi yang pertama kali ikut 3i itu pasti tahu dia pertama AKB. Benar nggak sih Cen, AKB namanya Cen? Dulu pertama kemitraan bersama, asuransi kemitraan bersama. Betul, AKB gitu kan. Nah, pada waktu itu sebenarnya sejarah 3i itu, saya pada waktu itu saya orangnya terus terang yang banyak dapat inspirasi itu kadang dari banyak melihat ya kan, banyak mendengar gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu saya lagi tugas di Surabaya ya kan. Saya lihat satu iklan gitu loh. Saya lihat satu iklan 3 angkanya kan. Pasti Bapak Ibu tahu lah, saya nggak sebut merek ya kan. Terus saya kepikir sama saya, ini kan produk yang dijual ini kan ada asuransinya, ada investasinya, dan ada penghasilan gitu loh. Nah, dari situlah tercetus namanya 3i gitu loh. Nah, makanya pada waktu pertama kali saya bilang enggak, lebih keren tuh namanya 3i, lebih menjual daripada AKB. Kan kita perlu sesuatu merek itu yang mesti gampang menjual gitu loh. Kayak misalnya acara Gladys gini kan mesti dibuat sesuatu yang bisa menjual kesannya gitu loh, acaranya gitu loh. Ya enggak? Apa namanya yang gampang diingat orang atau apa gitu. Nah itulah jadi sejarah 3i. Nah, makanya pertama kali muncul 3i, ya udah 3i Network karena kita jualnya dalam bentuk networking. Jadilah 3i Network namanya, dan akhirnya kebetulan memang 3i ini yang bawa apa itu istilah orang Chinese tuh bawa hoki gitu loh. Jadi apa nama 3i ya bagus. Apalagi begini nih kan. Gitu loh kan. Nah, kita ini gampangnya. Jadi memang pertama kali ya tidak segampang ini. Memang pertama kali saya saksikan betul bahwa kita itu dari pertama itu sangat susah ya. Pada waktu pertama kali 3i dikenalin, bagi leader-leader yang pertama kali pasti kenal sama saya. Karena pada waktu itu Pak Kuancen bawa saya. Jadi saya tuh Sabtu Minggu ya di booking tuh sama Pak Kuancen untuk kenalin saya sebagai manajemen perwakilan perusahaan ya kan. Jadi saya bisa dari satu restoran ke restoran lain, dari satu tempat ngopi ke tempat ngopi yang lain. Ketemu orang berbeda-beda, karena kan nggak mungkin ketemu orang sama. Karena sistemnya juga saya ngerti networking ya kan. Pak Kuancen juga tahu kan nggak mungkin orang nanti main saling kenal atau apa gitu. Saya mengerti juga. Ya udah saya tinggal jalan gitu. Secara sistem Pak Kuancen jelasin, saya jelasinnya secara perusahaan gitu loh, bisa company profile dan lain.
Begitu kira-kira Cici Gle. Terima kasih. Cici Gle. Oh ya, Cici Gle Pak. By the way, saya jadi tuan rumah hari Minggu nih. Jelasin lagi nih pada biar pada nempel gitu ya. Jadi The Real Triana Talks ini sengaja ya saya pinjem dulu. Jadi tuan rumah dulu untuk Cici Gle. Kepanjangannya adalah Chit Chat with Gle. Nggak ada chit chat, nggak rame. Gitu Pak. Ya. Aduh, oke. Pak Wancan, Peserta. jadi waktu 310 udah Gle. lewat. Sudah lewat Pak. Nah, Jadi memang kalau udah tembus 310 kita akan meluncurkan 31 Hadiah. ya. Hadiah Ya. untuk yang beruntung ya. Jadi nanti ada quiz, tapi nanti dulu ya quiznya ya. Saya simpen dulu gitu ya biar semuanya pada masih pantengin gitu kan. Nah, oke. Cici mau nanya nih ya, Pak Wancan. Nih, Iya. waktu awal itu siapa kira-kira yang Bapak ajak untuk bergabung? Gitu, Pak. Awal masih ingat nggak, Pak? Sebenarnya masih ingat sih. Salah satunya Pak Afrial, ya kan? Pak Oh. Dani Johan. Nah, Oke. Iya, itu yang pertama. Yang pertama ya, Pak. Wah, berarti memang ada cerita-cerita lucu juga ya, Pak. Mungkin waktu Bapak ngerekrut Pak Afri atau Pak, mungkin Pak Afri ya karena masih ada juga ya, masih eksis dan sekarang sukses menjadi crown. Itu gimana Pak? Awalnya udah ketahuan nggak Pak Afrial bakal jadi crown? Sebetulnya ya saya rekrut yang pertama Pak Dani Johan sama Pak Afrial itu lucu juga. Sebetulnya saya janjiannya sama-sama. Saya janjian di Kalimalang waktu itu karena sudah tutup ya perusahaannya minimarket 7-Eleven. Iya, kita sebut aja kan 7-Eleven. Nah, jadi saya janji Pak Afrial ini saya janji karena kan saya mau cetak apa namanya waktu itu flip chart lah ya kan. Saya bilang ada cetak nih, saya mau cetak ada buku lah cetak pokoknya saya mau cetak. Oh, siap Bos, ya kan. Janji lah kan. Janji ya saya jelasin. Setelah saya jelasin tujuan saya sebetulnya ya rekrutnya beliau bukannya cetakannya, tapi ya udahlah dia bisa cetak sekalian lah, betul nggak? Ya kan? Setelah saya jelasin cetakan ini kan, kemudian saya jelasin 3i juga kan, ada konsep seperti ini. Kamu tertarik apa enggak gitu kan? Iya. Lalu setelah itu nggak beberapa lama Pak Dani Johan datang, ya kan? Jelasin lagi sama Pak Dani Johan. Lalu setelah itu Pak Afril pulang kan? Pak Afril pulang. Itu siapa? Pak Dani Johan tanya saya. Itu siapa Bos? Itu gue bilang orang percetakan, ya kan? Ya lu nggak kenal. Saya takut juga kan. Jadi awalnya itu orang. Aduh, Pak, kayaknya seru ya Pak Wancan. Pak, kayaknya seru nih kayaknya sama Pak Afrial kalau hari Minggu kayak gini Pak Afrial kayaknya bisa kita hubungi apa pada main golf ya? Apa kita coba telepon Pak? Apa gimana? Dari Bapak apa dari saya? Dari Gladys. Saya udah cukup lah Gle ya. Saya udahan ya. Udah biar saya bisa lanjut lagi perjalanan boleh? Oh, boleh. Ada Tadi lagi? soalnya Pak Suhendri udah sangat lengkap menjelaskannya ya awal mulanya. Jadi kita say bye dulu untuk Pak Suhendri. Terima kasih. Silakan melanjutkan activity. Sukses semuanya. Ya. Selamat menikmati acaranya ya kan. Mudah-mudahan berkenan gitu. Thank you semua. Bye. Oke, bye Pak. Bye. Gimana keluarinnya? Gladys putusin ya. Okay. Terima kasih Pak. Oke. Pak, ini dari Gladys aja coba ya. Coba ini Pak Afrial apakah ngangkat apa gimana nih? Apa main golf? Soalnya hari Minggu kan. Kita coba telepon dulu ya. Coba. Kedengeran nggak nih? Oh, dengar. Halo. Halo siang Pak. Pak, ini Gladys. Yes, ya. Ini Gladys, Pak. Gladys, Pak. Aduh, kayaknya kagak di-save nomornya. Gladys AR, Pak. Pak. Ya, Gladys AR. Punten, Pak. Lagi di ini kah? Lagi di rumah kah? Ya, lagi di rumah, lagi nonton Real Triana Network, lagi sambil rebahan aja. Oke. Pak, kalau Bapak ini mohon maaf dadakan. Kalau Bapak kita undang. Saya nelpon bagaimana maksudnya? Pak,
Ini saya ada loudspeaker. Kalau misalnya Gladys minta Bapak untuk join di ini, bisa nggak, Pak? Pakai Instagram, Pak. Yang buatan-buatan aja. Boleh ya? Saya ngikut ngomong gitu. Iya, dadakan. Gimana? Enggak dulu, saya masih ada kos utang ini. Oh. Nanti sambil pelan-pelanan sama begini. Oke deh, Ya, baik. Ntar dulu ya, 5 menit aja ya. Saya ini dulu ya, ganti baju dulu ya. Oke deh, Pak. Oke, Pak. 5 menit saya invite ya. Aduh, ada aja dah. Ternyata nggak pergi main golf, Pak Afrial. Lagi di rumah. Cuman belum ready. Belum ready karena kan kita dadakan, Pak. Tadi Gitu. pagi main golf. Tadi pagi dia. Oh, tadi pagi kan lagi. Sekarang kan semua pada hobinya. Nah, makanya nih teman-temannya Cici, hopeng-hopeng Cici di sini, kira-kira nextnya itu kita mau bahas apa? Boleh komentar ya. Jadi boleh semuanya leave comment di sini untuk tahu kira-kira nextnya kita apa? Mau bahas hobi kah? Mau bahas lifestyle kah? Mau bahas banyak? Terserah, tinggal di komen aja. Pak Kwanjan, kayaknya kita lanjut lagi, gitu ya? Iya. Ya. Oke. Terus Pak, ketika merekrut itu tadi udah sampai di ketemu ini yang dikira orang percetakan itu ya Pak? Iya. Nah, lantas ya kan, saya lanjutin ceritanya ya. Boleh sambil kita tunggu orangnya Pak. Lalu kan Pak Dodin Johan tanya, itu siapa bos? Itu orang percetakan, tujuan saya gini, ntar dia mintain jadi downline lagi, ya kan? Pasti tuh Pak Doni Johan kalau tahu ya kan Pak Afriel mau jalan 3i pasti minta kan. Ya udah itu Pak Afriel juga bilang, saya juga nggak mau bos, jangan kenalin saya ya dulu, dia bilang, ntar kalau saya sudah join baru kenalin gitu kan. Ya sudah ya, dalam hati saya juga nggak mau kenalin, ntar dimintain kan. Dimintain jadi downline-nya jalan Pak Dani kan. Memang semuanya tuh semuanya by momentum ya Pak. Terus ternyata ada proses yang sangat luar biasa juga di balik 3i Networks. Jadi kita kayaknya udah tentukan ya Pak bahwa 31 Januari merupakan ulang tahun ya Pak dari 3i Networks. Jadi tahun depan nggak salah tanggal lagi Pak Kwanjan ya. Iya, kita siap-siap rayakan 31 Januari. Iya. Oke, ini coba saya invite. Ini mohon maaf nih Pak Afrial, mungkin timnya ada di sini, mohon disampaikan ke Pak Afrial. Semisal beliau, saya dadakan soalnya kan mintanya gitu ya. Karena kalau nggak ada yang dadakan sama yang usil-usil gini, bukan chit-chat with Gleb, Pak. Sengaja ini. Oh iya. Sengaja gitu kan. Kita coba. Dia lagi cari baju. Lagi cari baju. Pak. Iya. Jadi kemarin Monty, ini dia. Halo. Cepet kali dia. Udah ganti. Aduh, kayaknya semua langsung ini ya Pak. Nontonnya sambil lebar-lebaran. Kita biasa kalau hari Minggu kita klon-klonan aja mau gini. Makanya tadi masih pakai kos kutang, makanya saya kaget ditelepon. Udah gitu nomornya saya nggak save. Untung saya angkat loh. Saya jarang banget loh ngangkat nomor telepon yang kagak ada namanya loh. Waduh, tuh. Iya, saya kalau nomor Bapak otomatis saya save dong Pak, gitu ya. Tapi nomor saya sebenarnya tadi saya mau reject. Habis saya lagi nonton ada telepon masuk. Gitu. Bukan nge-reject ke atas malah ke bawah. Wah, gitu. Berarti memang pas banget timingnya Pak. Makanya sekarang karena pas timingnya Pak Afrial akan Cici Gle kasih pertanyaan yang kipas. Waduh. Ditodong nih. Kipas itu kirim pertanyaan pas, Pak. Iya, tadi kan Cici Gle katanya lagi minum apa teh? Jahe, Pak. Ya. Ini jahe dengan kearifan lokal. Dengan kearifan lokal. Nah, saya nonton Cici Gle sambil ngopi dengan kebijaksanaan internasional tuh. Waduh. Nah ini bintang tamu dadakan, tapi kita kayaknya bikin acaranya kemasan jadi seru banget nih Pak Fel. Tumben hari Minggu nggak main golf. Lokal kalau bilang lokal sama interlokal kan terkait telepon, bilangnya ya lokal sama internasional jadinya. Iya. Ini tumben Bapak sama Ibu nggak main golf nih Pak? Udah tadi ya? Habis subuh. Iya, saya biasanya ke 8 golf 5:30 main gratisan.
Kan kalau main di lapangan ntar mitra saya pada kagak mampu bayar, kan mainnya sama bronze. Kalau hari Minggu kan main klub harganya di atas 1 juta, jadi kita main gratisan aja. Jadi dari habis subuh tuh setengah 6 sampai jam 8. Nah, kan mainnya sama mitra-mitra, sama leader-leader yang dekat-dekat rumah, yang bronze-bronze gitu. Pasti ada yang ngumpul, hampir tiap hari pasti ada aja yang datang ke bronze. Tapi gratisan, yang kagak bayar, yang mukulnya cuma jaraknya sekitar 20 meter. Ya kalau yang mukulnya sampai ratusan meter bayar. Nah, itu biasanya hari biasa. Jadi peduli ini ya, bronze ya, Pak. Iya, peduli bronze lah. Kita mainnya kelas bronze aja lah, jangan kelas crown. Ntar nggak ditemuin saya. Pak Afriel, kayaknya tadi udah pada dengar chit-chatnya Cici bahwa kemarin kan pada sempat sasarannya tanggal untuk ulang tahun nih kayaknya apa namanya nggak tepat gitu kan. Kita sudah kasih sampaikan kepada hopeng-hopengnya Cici, teman-teman Cici bahwa 31 Januari menjadi ulang tahunnya 3i Networks, Pak Afriel. Wih, keren. Nah, 31 terus, pas 3i. Terima kasih Pak Kuancen, akhirnya di tanggal nongol juga. Udah 7 tahun nungguin. baru nongol ya Pak. Nah, Iya, ini Pak, sesuai nomor ID saya loh, ngomong-ngomong, 007. Wow, James Bond. Oh, James ID Bond. saya kan 007 James Bond, alias jaga masjid ame kebon. Afriel baru tahu juga. Tanggal 31 Pak Afriel baru tahu juga. Nah, iya makanya saya bilang nih acara dadak-dadakan cuma di broadcast, ya udah saya kirim broadcastnya aja. Untung saya nggak ketiduran. Nah, biasanya itu mata dia. udah kritis habis makan siang, ngantuk. Iya. Kata istri Makanya saya kan diingetin, sayang jangan lupa, itu mitra-mitra semua pada nonton, ntar saya kagak nonton lagi, bikin malu. Oh iya benar, ya dah, udah reba-rebaan aja sambil ngopi, mata berat, ya kan? Oke. Wah, acaranya jadi acara ultah nih, 31. Iya elah, dong, happy birthday. Pak. Kuenya Ya. mana? Pak Pancen Nah. mestinya potong kue tuh. Cipet potong kue. Belum. Ini kita minum dulu, Pak, karena masih ada Baru chit-chat minum yang dulu. sangat ditunggu-tunggu. Ada kan biasanya kita flashback ke 2014 nih Pak Afriel ya. Oh. Awal-awal Bapak direkrut sama Pak Kuancen itu ada cerita Ntar lucu dulu. nggak? Jangan ntar dulu. Saya potong dulu. Ini kan acaranya Cici Gle. Nah, manggil saya jangan Pak Afriel, biar pas manggilnya kok iya. Iya. Iya, Mekoko. Aduh. Kok iya? Oke, boleh lah ya. Boleh ya, Bu. Boleh nggak sayang? Oh iya. Koknya temen keling, nggak kayak Pak Kuancen. Pas kok jadi koko. Nah, nih, oke deh. Saya kalau ada request seperti itu kita jalanin gitu ya. Kok iya, Ya. gimana waktu saat pertama direkrut sama Pak Kuancen? Iya, tadi lucu juga tuh dengar Pak Kuancen. Saya baru ingat, emang tuh dia bohongin saya waktu awal-awal. Dia bilang mau cetakan. Saya kan dulu waktu zaman ngenek, nah terus kan saya nyambi tuh main cetakan. Sebetulnya saya nggak punya percetakan, saya cuma jadi calo cetakan. Saya cuma pakai kartu nama. Saya tulis di kartu nama saya yang bisnis saya tuh cetakan. Wah, saya tulis percetakan Jalan Pramuka nomor 1 gitu. Nah kalau dicari sih nggak ketemu Pramuka nomor 1, orang gue ngasal, nulis doang, kagak punya kantor. Nah jadi waktu itu saya lagi nganggur ceritanya, percetakan nggak ada, order bisnis nggak ada, gitu. Nah dapat telepon dari Pak Kuancen ngomongin percetakan, semangat saya. Udah gitu kan Pak Kuancen, saya kenal kan udah lama nih nggak ketemu Pak Kuancen. Ya mikir dong, namanya kawan ya nggak, udah lama nggak ketemu. Masa sih kita nggak ditraktir makan, kan begitu? Nah, akhirnya Pak Kuancen ngajak ketemuan. Saya bilang ketemuan di ini aja bos, di Kalimalang, di 7-Eleven. Dalam hati saya kan, satu, gue bisa ngopi di Sepel, itu. Yang kedua, di seberang 7-Eleven, itu rumah makan Padang. Nah, saya udah lama bener nggak makan Padang, makan warteg mulu, sama ikan kembung. Perut sampai kembung-kembung kan gitu. Nah, ditanya sama dia kan, ketemunya jam berapa? Yang enak sih pas makan siang. Nah, jadi saya bilang pas makan siang, bukan habis makan siang, pas makan siang. Kode, bener nggak? Kan kalau udah kata gitu, kode. Nah, akhirnya ketemuan itu. Nah, saya pikir, ini makan enak nih. Akhirnya saya ajak aja anak saya. Jadi waktu itu saya bawa anak ketemu Pak Kuancen dengan harapan jadi ajak makan.
Dan harapan saya jadi kenyataan. Iya, harapan saya jadi kenyataan. Ngobrol baru sebentaran, udah pas nggak lama jam 12 azan. Nah, Dede, kita makan dulu nyok. Wah, yang bener deh bos. Ya belaga dong, kita pakai jual mahal dikit lah. Ah, nggak enak saja nih. Udah makan-makan, kita makan di mana yang enak? Wah, langsung aja saya nunjuk tuh di seberang ada Padang. Wah, ya udah makan nyebrang ya, jalan kaki nyebrang deh tuh. Saya sama anak saya dalam hati saya kesampean juga anakku makan Padang kan gitu ya. Biasanya kentang mulu sama usus. Ngambilnya banyak bener tuh anak saya makan tuh. Gitu ceritanya. Nah, kelar udah kenyang. Nah, langsung lah saya di prospek. Cuma saya mikir kan, perasaan gue tadi awal ngajak ketemu ngomongin cetakan, mana omongan cetakannya sih? Langsung di prospek kan gitu. Awalnya saya agak ngerenut, agak negatif dikit gitu. Cuman kan nggak berani saya tunjukkan muka. Kenapa? Kan perut masih kenyang habis ditraktir makan. Kurang ajar. Kita habis ditraktir langsung negatif, pulang kan nggak enak. Ya udahlah, dengerin aja dah. Namanya habis ditraktir kan gitu. Saya dengerin aja. Nah, dari negatif lama-lama dari cerita Pak Kuancen ya berubah. Ibarat jam tuh kiri negatif, kanan positif tuh pelan-pelan berubah. Ya sampai begitu selesai presentasi langsung positif. Langsung, ini yang gue cari nih, ini yang gue tunggu. Udah, Ati ngomong gitu. Ini pasti bisa gue nih. Gue yakin bisa nih. Gitu. Nah, memang awalnya ternyata ada sedikit dijerumuskan dulu nih Pak ya. Iya, tapi ya tetap nggak lupa. Nanya juga, ini terus abisnya cetakannya mana bos? udah kan gara-gara nasi Padang proyek lupa nih kan gitu. Udah bayar full, itu dia. jadi cetakannya. Udah dibayar full, nggak jadi cetakannya. Nah, itu kan ketemunya di tempat yang udah tutup nih Pak ya. Kita luar biasa banget Ria Network bisa sampai 7 tahun seperti ini. Itu sesuatu yang bisa dijalankan dengan komitmen tentunya ya. Nah, kalau Pak Kuancen sendiri awal dari lihat Pak Afrial mulai bisnis di Ria Networks ini, kebayang nggak Pak bisa semuanya ternyata bisa merubah gitu loh. Merubah kehidupan. Bisa kebayang nggak Pak Afrial bisa sampai saat ini? Saya setelah dia memang join, setelah dia mau jalan sih, saya punya keyakinan sih. Awal mulanya ya biasa-biasa aja, tapi setelah dia seminggu, 2 minggu jalankan, wah ini serius banget ini orang kan. Ya, ketika saya menilai sih, kalau ini diseriuskan kan saya juga bilang, kalau diseriuskan ini pasti sesuatu ini pasti besar, ini pasti udah pasti besar punya lah. Saya setiap leader saya katakan bahwa 3A ini pasti Anda kalau yakin Anda jalankan, saya yakinkan pokoknya pasti besar. Karena kenapa? Ini konsep kan betul-betul tidak merugikan orang gitu loh. Anda hanya ibaratnya tuh tinggal jalan aja. Dibanding ya di lapangan kan orang jual-jual produk itu gimana mau besar gitu loh. Ya semua leader saya katakan demikian. Akhirnya dia yakin lah. Nah dengan keyakinan itu terus berjalan ya. Sampai hari ini kan terbukti, betul nggak? Yang bertahan ya terbukti. Nah, awal-awal mulanya ada juga yang tidak bertahan, hanya sekedar ya kan dia tidak mungkin yang saya kasih tahu ya biasa saja, dia tidak tanggapi ya sudah. Ada kok satu angkatan dengan Pak Afrial yang join juga berakhir gitu. Itu biasalah dalam bisnis. Ya itu. Biasalah, lu gue N gitu kan, biasalah ya. Nah, Pak Afrial, kalau bicara masa-masa lalu nih Pak ya kalau sekarang kan enak bisa santai-santai gitu, rebahan, main golf gitu kan Pak. Nah kalau dulu ada tantangannya nggak sih Pak, jalanin Ria ini kan dulu semua pada manual ya Pak, ya kan? Oh banyak. Belum ada mobil gitu loh Pak. Ya, nah gimana Pak? Tantangannya banyak, cuman orang yang nggak punya pilihan aja yang mau bertahan. Ya, saya nggak ada pilihan karena saya nganggur. Ibarat belakang saya tembok, mau mundur mau kemana kan gitu. Kalau yang masih ada pilihan dia nyerah rata-rata. Berat gitu. Awal-awal ya kenapa dia satu? Satu kan ini asing kan. Asing gitu, kok ada asuransi di bentuk networking gitu kan. Ya saya sendiri juga kan nggak pernah jalanin bisnis asuransi. Ini kan hal baru buat saya. Hal baru. Jadi saya juga belajar gitu. Nah awal-awal saya agak bingung. Ya biasa kan kalau misalkan orang nih, perasaan saya kalau orang baru-baru ngerintis, ya maaf nih ya kan, kalau pionir. Nah, itu kan biasanya perusahaan promosi,
kasih apa namanya operasional, perasaan saya gitu kan. Nah makanya waktu itu saya pikir, nah ini ada operasional nih, gue lagi nganggur, lumayan dah kan gitu kan, nyambung hidup dah gitu. Ternyata sebulan 2 bulan nggak ada, 1 bulan itu nggak ada. Nah, mulai tanya, Aceh, ini perasaan perusahaan pelit bener, kagak ada apa-apaan ini, gitu. Nah tapi ya karena saya awalnya percaya Pak Aceh ya, karena menurut saya satu dia pinter, kedua ya pinter ngitung kayak tadi bener Pak Suhendri bilang nih pinter ngitung, hitungannya matang gitu. Kalau saya kan nggak pinter ngitung, ya maklum saya ranking 39 dari 40 murid, jadi tahu deh kapasitas otak saya kan gitu. Nah jadi saya ngomong gitu. Nah tapi Pak Aceh bilang, udah lu tenang aja bos, di mana-mana yang biasanya yang mulanya pahit akhirnya manis. Entar di mana-mana juga yang awalnya manis akhirnya pahit. Udah tenang aja, percaya aja sama gue, manajemen gak buta, ntar juga ya anggap aja gini bos, kata dia. Nah dia kasih pemikiran sederhana, ini perusahaan kan perusahaan asuransi, baru pertama kali main networking. Nah dia belajar cara networking, jadi dia belajar budayanya. Nah kita juga sama, kita belajar asuransi, nah dia belajar, nanti juga ketemu tuh titiknya di mana gitu. Ibaratnya jalan dulu nih, kita juga ketemu di satu titik. Oh ya udah deh. Nah habis itu kan ini bosnya yang mana? Saya bilang kan, ya ketemunya di parkiran CAR mulu di bawah. Kan gitu. Dan namanya baru-baru kan kita pengen punya keyakinan, bosnya mana nih kan gitu kan. Nah akhirnya waktu itu tadi kan Pak Suhendi cerita tuh dia ketemu leader kan. Nah begitu ada leader siapa gitu, nah saya disekalianin. Jadi disekalianin, nggak langsung ketemu sama saya. Jadi dia disekalianin gitu. Langsung Pak Aceh nelfon kan, bos, ini besok kita ketemu Pak Suhendri, bos CR, bos, di mana bos? Di mau makan. Nah gitu dong, kalau makan gue demen nih, pasti enak nih kalau me bos kan gitu. Ada Pak Aceh, iya lu yang rapian nih kan gitu. Iya yang rapi. Nah padahal saat itu terus terang aja, saya ya kan nganggur udah 6 bulan lebih ya, hampir setahun deh hidup luntang-lantung. Jadi saya nggak punya baju rapi, kemeja nggak punya. Saya ingat satu-satunya baju putih kemeja rapi yang menurut saya rapi bersih itu cuma baju koko itu doang. Oh, ntar jadi koko tuh hari ini. Nah saya kan nggak mungkin pakai baju koko itu kan. Jadi saya ingat tuh waktu itu saya kan udah nggak gaya kayak orang kerja pakai celana bahan gitu, banyak kan enggak kan. Akhirnya saya pakai jeans, saya pakai kaos. Itu salah satu merek mahal memang kaos itu. Saya nggak usah sebut merek deh, ntar ada iklan nih, dianggap iklan. Nah, saya pakai kaos itu dengan harapan saya lebih percaya diri kan, pakai kaos itu karena mahal gitu. Udah saya berangkat. Tahu nggak Pak Aceh ngomong apa begitu ketemu saya di kantor? Sebelum makan nih, sebelum makan apa? Itu bos. Nah dia bilang gini, bos, lu amat sih, kos lu jelek banget sih. Hah? Kos mahal nih bos, saya bilang. Iya mahal sih mahal bos, tapi itu udah buluk, udah berapa tahun tuh kos lu nggak ganti-ganti. Langsung saya gini ngeliatin. Iya ya, buluk amat. Warnanya itu kaos coklat, jadi coklat muda emang sih. Iya ya, buluk amat ya. Ah udah kadung dah. Nah, cuman gara-gara dia ngomong gitu, saya jadi nggak pede ketemu Pak Suhendi. Diem aja, saya nggak banyak ngomong, diem aja udah. Udah kayak ayam nelen karet, ngomong aja udah. Udah, jadi yang ngobrol Pak Kuancen sama leader yang satu, oh Pak Suhendi, udah saya makan aja deh. Udah ya, gue bagian makan aja dah gitu. Nah, ya udah. Jalan juga ya ditolak banyak, ditolak orang, apalagi kan belum online, nggak ngerti lah online ya, motor keliling-keliling ya kan, pulang tengah malam ya gitulah. Tapi ya tadi saya yakin di balik kesulitan kan ada kemudahan gitu. Ini juga di mana awalnya doang lah paling yang susah gitu. Ntar juga kalau udah jalan ibarat kita dorong mobil pertama dong tenaga kita kenceng kan gitu. Lama-lama kalau mobil jalan juga ya tinggal dorong dikit udah jalan kan gitu. Itu aja terus. Nah terus sama keyakinan juga, keyakinan terhadap perusahaan. Ingat saya tuh. Jadi semuanya serba belajar. Jadi saya ngelihat waktu itu gini. Ini kan perusahaan asuransi ya. Perusahaan asuransi kan di mana-mana biasanya orang-orang menengah yang datang keren-keren gitu. Orangnya nggak banyak, sedikit, keren gitu kan. Jadi perusahaannya rapi, bersih, wah bagus dah gitu. Nah begitu gara-gara network kan
orang jadi penuh, nyala datang pada bu anak, yang dari Bekasi lah di Tujanan pada nongol, Sendal pada belok di kantor CHR sendiri kelimpungan, orang banyak benar begini gitu. Diserbu ya Pak. Sampai karyawan CHR takut. Aduh, lu mau keluar ya? Iya, banyak orang PI di luar, jangan keluar, pesan aja makan. Bayangin lu sampai kayak gitu. Nah, memang ternyata apalagi banyak formulir sekali. juga kacau ya. Formulir itu kan waktu itu kalau nggak salah 7 lembar ya Pak Kaci, 8 lembar. Formulir itu 4 lembar halaman. Itu ngisinya bolak-balik. Jadi 8 SPAJ-nya tuh Yang panjang. formulirnya, dan nggak boleh ada coretan. Nah gimana nulis 4 lembar nggak ada coretan, jadi pada salah formulir itu. Nah di situ saya ngenyaksiin sendiri. Manajemen juga menurut saya waktu itu ini seharusnya kantor ya Pak Suhendri dan tim ini harusnya udah nyerah gitu. Kenapa? Lah dia belum pernah ngalamin, mungkin ya zaman konvensional kan dia belum pernah ngalamin kertas bertumpuk-tumpuk. Ibaratnya konvensional, kertas 1 biji preminya 100 juta, sampai 50 juta, kan gitu 1 biji, enak bawanya. Nah ini kertas 1 karung 100 biji, 1 bijinya 350.000, 35 juta 1 karung. Udah gitu formulirnya salah semua. Nah menurut saya waktu itu, ini emang kan orang ini seharusnya nyerah, tapi enggak. Saya lihat keteguhan Pak Suhendri. Waktu itu saya masuk ke ruangan Pak Suhendri, mau banyak nanya nih ceritanya sama Pak Kaceh ke ruangan Pak Suhendri, saya gitu. Nah pas saya mau ngomong, kelihatan tuh, nih Pak Prial mau banyak nanya, dalam tanda kutip, ya agak mau komplain juga, kan gitu. Akhirnya Pak Kaceh giniin saya, nepok saya gitu. Nepok, dia cuma ngasih lihat apa? Dia cuma ngelirik ke bawah meja Pak Suhendri. Maksudnya, ada apa tuh Pak? Akhirnya saya paham, tahu nggak? Di bawah meja Pak Suhendri itu SPAJ banyak banget. Jadi Pak Suhendri kayak orang punya percetakan, kertas mulu di mana-mana. Nah di situ saya ngebacin, gila ya, bosnya aja mau ngurusin atu-atu kayak gini gitu. Artinya, ini ribet nih kerjaan ini dan nggak pantas nih dia yang ngerjain gitu. Masa dia masih mau ngerjain gitu. Nah, artinya saya ngerasa saat itu semuanya memang sedang menyesuaikan diri, baik saya, Pak Kwancen, maupun manajemen. Dan itu lama-lama sakit loh. Saya ingat, kalau nggak salah itu bulan ke-6. Kalau nggak salah bulan ke-6. Saya udah stres banget. Jadi orang akhirnya mulai banyak join. Di bulan ke-4, ke-5 tuh orang mulai banyak. Tapi formulirnya salah. Jadi kita jadi takut sama orang join. Kalau bisa jangan join dulu dah. Ini formulir kagak ada yang bener. Gitu. Tapi orang join. Akhirnya stres gitu. Saya bilang sama Pak Kwancen, bos, bonus gue 16 juta. Tapi sakit kepala gue hampir 30 juta ini bos. Gitu. Kata Pak Kwancen cuma begini doang. Dia mah kalau jawab kan suka ngasal. Tapi nancap di kepala saya. Kalau sakit 16 juta, 30 juta, ya gue 3 kalinya bos daripada lu. Ngapa? Kan gue punya 3 orang kayak lu. Iya benar juga ya. Dapat seminggu kemudian, saya nongkrong sama Pak Kwancen di kantor sampai habis maghrib. Saya bilang, bos, lu kayaknya sakit ya. Itu lu keringetan kok di AC. Ini gue sakit nih. Udah stres kali gue, udah parah kata dia. Yaudah lu pulang deh, yaudah gue pulang ya. Pulang tuh. Nah waktu itu kan zaman BBM. Besok paginya foto status BBM-nya tuh lagi diinfus di rumah sakit. Jadi dapat 2 minggu. Ya, dapat 2 minggu. Pak Suhendri tipes juga masuk rumah sakit. Karyawannya Pak Suhendri tipes juga. Jadi hampir dalam waktu bulan apa ya? Mulai bulan ke-5 sampai ke-8 itu saya ngelihat sendiri satu persatu baik manajemen maupun leader itu tumbang masuk rumah sakit. Stres, saya doang enggak, alhamdulillah. Mungkin Allah tahu kali ya, waktu itu kan saya nggak ada yang ngurus, nggak punya bini ya nggak. Kalau ini anak sakit terus saya yang ngurus kan gitu ya. Jadi saya doang yang tahan banting, kagak sakit. Yang lainnya pak. Ini begitu, yang ini sembuh, yang ini hilang karyawan. Ini yang ngurus ini kemana sih orangnya? Sakit pak, sakit, pas mak, saya bilang. Nah jadi itu kondisinya saat itu baik kedua belah pihak, ibaratnya ini seharusnya ini udah berhenti dua-duanya gitu. Entah leader yang berhenti atau manajemen yang mau berhentiin gitu.
Apalagi perusahaan sekelas CHR waktu itu udah 42 tahun. Udah omsetnya miliaran, bahkan triliun. Ini ngurusin 350.000 perak. Sampai kelenger, sampai sakit. Kan kagak pantas sebenarnya gitu kan. Harusnya berhenti, tapi ternyata kan enggak gitu. Nah di situ tambah yakin saya. Wah ini nih, ini kalau lolos ini nih, udah beres nih urusan nih. Akhirnya bulan ke-9, ke-10, beres urusan dah tuh. Artinya ya udah pada seger lagi, muka udah pada enak gitu. Nah dari situ saya yakin ini badai paling parah menurut saya waktu itu selain COVID. Kalau COVID kan badai dunia, ini badai di dalam sendiri kan, baik di manajemen, baik kita gitu. Nah itu udah lewat gitu. Dan terbukti omongan Pak Kwancen, apa yang namanya tadi yang saya singgung urusan support. Nah itu Pak Henry bikin promo di akhir tahun. Ingat saya waktu itu, siapa yang tembus posisi gold, dapat uang cash 30 juta. Wih, kejar saya. Lumayan ya tahun baru punya duit 30 juta. Ya kan, kata Pak Kwancen bilang, tuh, gue bilang apa kan? Omset ada, dia udah belajar, nongol itu duit keluar, tenang aja bos. Ya, alhamdulillah saya dapet tuh. Yang dapat saya, Pak Fenan waktu itu dapat tuh 30 juta. Seger lagi kan? Ya urusan formulir mah masih ruwet, tapi kan kalau di depan kita ada duit 30 juta, seger juga gitu. Betul. Nah, terus nongol lagi rembes yang tiap bulan. Tambah kenceng saya. Tambah yakin, oh iya benar, sesuatu yang awalnya pahit, belakangnya manis. Dan alhamdulillah manis, sampai sekarang udah nggak ada pahit-pahitnya. Nggak bakal, udah nggak ada pahit-pahitnya, udah. Manis. Aduh. Banyak memang benar ya Pak Afri ya, Pak Kwancen, sesuatu yang dimulai dengan susah payah, kerja keras gitu sampai sakit gitu ya. KO juga ya dibilang ya pada saat itu karena kelimpungan juga baik dari leader gitu ya, Pak Kwancen, Pak Afrial, kemudian dari CHR sendiri tuh katanya Pak Henry juga sering cerita tuh kalau sering malah nginep di kantor gitu untuk beresin semua yang salah-salah itu. Iya, Pak Henry sama Pak Mardi tuh. Ini cerita lucu nih, Pak Mardi nih, lucu nih Pak Mardi. Saya kan kalau setiap bulan nih, budayanya nih, saya kasih tahu aja, nih orang sekarang kagak ngalamin nih. Budayanya itu Pak ada formulir yang kagak benar, satu. Yang kedua, ngisi pohon jaringan yang salah. Padahal bonus kan waktu itu tanggal 31 kan. Nah, jadi kita pada ngebenerin nih, leader-leader datang ke kantor tuh. Ngebenerin formulir yang apply-nya salah lah nulis kodenya, yang pohon jaringannya kagak ketemu lah. Nah, kita benerin tuh. Nah, kalau udah benerin gitu, itu dikejar waktu. Kan benerinnya sama Pak Mardi, dia kan IT-nya. Nah, jadi pada ngantri deh tuh. Ngantri, pada nih Johan, ngantri waktu itu. Ya, karena saya anak bawang, umur juga paling muda, jadi saya paling belakangan mulu tuh ngantrinya. Ngantri. Besoknya kalau nggak selesai, datang lagi. Nah, 3 hari itu tuh. Nah, pernah saya di hari pas mau dapat bonus, saya masih ada urusan begitu yang belum selesai. Saya datang ke kantor, Pak Madi, lu tolongin gue dah, ini jangan sampai di close nih, jangan sampai bonus turun, nih mitra gue nggak dapat bonus gara-gara gini. Lu tolongin gue dah sekarang. Saya langsung di meja Pak Mardi. Tahu nggak Pak Mardi ngapain? Bos, gue nggak mau ngomong dah, lu baca aja nih BBM bini gue nih, kata Pak Mardi. Begitu saya baca, saya ketawa geli. Ngapa? Kata bininya, lu kerja udah 2 hari nggak pulang, awas lu nggak pulang malam ini, gua ceraiin lu, kata bininya gitu. Waduh, saya baru Pak Mardi mudah-mudahan bajunya Pak Mardi 2 hari nggak ganti, gila dia bilang. Kata dia, udah besok aja dah gua urusin, kata dia. Sekarang gua pulang dulu, kalau enggak gua bisa bercerai sama bini gua ini, kata dia. Makanya saya ngomong, gue bilang hampir semua elemen di dalam CHR saat itu seharusnya itu sepantasnya dan seharusnya itu nyerah gitu. Tapi nggak ada yang nyerah, semua orang. Jadi, wah ini saya yakin ini makin jalan gitu, makin kenceng gitu. Dari situ, bayangin, IT lo mau diceraiin bini gara-gara nggak pulang. Soalnya ya itu problemnya ya banyak yang pending SPAJ yang begitu luar biasanya, banyak orang yang join gitu loh. Kalau kita tidak input, kita tidak approve, ya kan, semua tidak terima bonus, akhirnya kita disalahkan sebagai leader, ya kan. Jadi ya kita betul-betul kerja keras di kantor sampai jam 12, jam 1 itu biasa. Ya, Gele belum ada kan? Belum ada. Itu belum dia kita kan. Wah, ya kan? Aduh. Iya. Jadi perjuangan kita kalau jam 10, jam 11, jam 12 itu di kantor biasa. Kita rata-rata bisa pulang di atas jam 12 itu. Ya apalagi mau closing ya pasti itu waduh keringat dingin itu.
Jadi beberapa bulan pertama itu perjuangan itu yang begitu beratnya. Saya bilang Pak Afra, udah yang join-join di stop aja dulu. Pernah tuh, ya kan? Yang join minta di stop. Malah ditolak-tolak dulu ya, di stop dulu. Aja, ya kan? Orang takut kan nggak ada omset, kita ini takut ada omset, saya bilang, ya kan, sabar dulu. Nah, akhirnya ya berujung lah hari ini, ya kita bisa online, ada Mobis, ya kan. Ya, jadi itulah sebuah proses yang panjang sebetulnya, ya. Nah, proses itu yang mungkin tidak semua leader bisa kuat bertahan. Nah, itu proses berat saya pikir. Bukan tantangan yang saat ini menghadapi pandemi ini nggak seberapa. Kita itu jauh lebih keras, jauh lebih ini. Nah, kemudian beberapa bulan setelah 3i ada kan, kompetitor mulai melihat kita sibuk gitu dengan omset kita, mereka mulai bikin juga gitu loh. Ya, itu jadi niru-niru kita gitu Pak, hampir, gitu ya. iya, niru-niru kita. Ya, untungnya kita bisa kuat, kita bisa bertahan gitu loh. Mereka beberapa bulan ya langsung tutup atau nggak jalan, saya nggak tahu karena sistem, karena IT-nya nggak kuat kelihatannya. Ya, kelihatannya karena IT nggak kuat, karena ribetnya sistem networking itu gerakannya cepat. Gerakan cepat kalau perusahaannya nggak siap, ya IT-nya nggak siap, akhirnya ya mungkin nggak bonus, nggak kebayar, nggak terposting, banyak masalah gitu loh. Kalau kita selalu siap, ini yang menjadi pelajaran kita penting, ya. Kalau sekarang mah hadapin pandemi nggak separahnya kita dulu kelihatannya. Kita mau kita stopin kok orang yang join, leader yang join. Iya, tanya Pak. Masa, Gledis, ini beneran Gledis. Masa kata Pak Wancan, kita tutup dulu aja 2 bulan. Habis itu kita buka lagi. Saya bilang, bos, ini emangnya bioskop, lu yang bener aja. Gue jadi uber-uber orang ini, saya bilang. Di uber-uber dalam arti bukan ngilangin uang, enggak, di uber-uber, kartu gue mana gitu. Artinya dia udah join, pengen tahu gitu. Tapi kan formulirnya depending apa dibenerin gitu. Makanya makanya kita benerin aja dulu 2 bulan. Abis itu buka lagi. Enak bener saya bilang. Lu kira putar kertas. Lebaran ya waktu itu ya, bulan puasa ya kelihatannya. Bulan puasa tahun pertama itu. Iya, tahun pertama itu. Iya, ya kan? Tingkatnya cukup tinggi gitu loh. Nah, itu perjuangan gitu. Ya, untungnya kita pada nih Johan udah darah tingginya naik mulu, kalau ke kantor gini-gini mulu, dipegang leher. Kalau pada nih Johan ini lama-lama aku bisa setruk ini, kata dia. Nah, itu dia semua hopeng-hopengnya Cici, cerita untold story behind suksesnya 7 tahun ini 3i Networks. Kalau dulu pilihannya memang nggak ada ya, jadi memang harus jalanin 3i, kemudian bersakit-sakit dahulu, sekarang juga kita nantinya membawa kita pada bersenang-senang kemudian gitu kan. Kemudian tadinya katanya dari Pak Ko Iyal ini bilang kan, kalau dulu seharusnya sudah menyerah, tapi justru nggak menyerah gitu di awal ya. Nah, sampai sekarang pun CAR maupun leader-leader dari hopeng-hopengnya Cici di sini semuanya nggak menyerah. Jadi pandemi pun ini masalah kecil gitu loh, ya kan? Iya. Nah, betul. Oke, itu tadi tentunya kita di sini banyak banget segmen, ya. Jadi tadi kan udah ada segmen kipas, kirim pertanyaan pas kepada leader-leader kita. Dan di sini katanya udah bilang, aduh, udah 470 nih, 475 gitu kan. Udah lewat dari 310 viewers, apakah akan ada hadiah? Ini dia segmen hadiah khusus. Jadi, seperti yang sudah Cici Gle bilang, Chit Chat with Gle ini selalu kita akan ramaikan dengan sesuatu yang gokil dan sesuatu yang baru. Ya, pokoknya beda dari show-show lainnya. Karena saat ini, Cici Gle sudah punya tim di lapangan. Oke. Ya, jadi ada tim di lapangan dan tentunya tim ini akan berkunjung ke rumah salah satu leader, ya, dan akan ada quiz, ya, quiz untuk yang menyaksikan di sini ada 470 viewers, hopeng-hopeng Cici khususnya. Jadi quiznya adalah tebaklah siapa misteri guest Cici Gle kali ini. Jadi ini adalah tebak-tebakan misteri guys. Ini kayak pada Pak Wancan sama Pak Afriel pada bingung nih, ini acaranya apa gitu. Ini suka-suka saya Pak, ada lagi gitu ya. Memang sengaja semua kejutan dadakan gitu ya. Nah, ini saya kasih ini dulu ya. Ini adalah Bapak Ibu boleh kirimkan nanti jawaban siapa misteri guest dari
Chit Chat with Gle pada sore hari ini, gitu ya. Nanti kirimkan nama lengkap, spasi akun Instagram, spasi jawaban ke WhatsApp 0815 73 3131. Ini Cici kasih ke ini ya, nih. Cici pin ya. Tuh. Nama spasi akun IG, akun Instagram, spasi jawaban siapa misteri kita, misteri guest kita pada sore hari ini yang ada di lapangan sana gitu kan. Nah, itu kirim ke 0815 73 31 31 31. Nih, saya ketik lagi 0815. Tuh. Ini multitasking banget loh Cici ini 73. Benar kan? 73 31 31. Ini memang angka 31 ini hoki banget loh, 31 31. Nah, karena pada saat ini ada mystery guest kita di lapangan gitu kan. Nah, tebakannya jangan di kolom komentar di sini ya, tapi di WhatsApp ke 0815 73 31 31 dan 31 orang pemenangnya yang tercepat dan benar. Teleponnya keren amat. Ya. Itu akan mendapatkan hadiah spesial dari kita, yaitu Rp310.000 gitu, Rp310.000 ya, benar, 310.000 lah intinya ya. Jadi nama lengkap, spasi akun IG, spasi jawaban, semua boleh ikutan Pak. Wah, nama lengkap, spasi akun IG. Pak Konjen pada boleh nebak juga ya. Pak Konjen nggak tahu kan. Ini sengaja banget. Ini sengaja di special edition, edisi pertamanya Cici Glenn. Ini benar-benar nggak tahu. Jadi pokoknya nama, spasi akun IG, spasi jawabannya nanti 310.000 akan meluncur kepada yang benar menebak siapakah misteri guest kita pada siang hari ini. By the way tunggu ya, saya mau ngecek dulu apakah tim di lapangan sudah ada. Nah, coba saya mau coba undang. Cluenya adalah orang yang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kenal gitu ya. Bisa mungkin sering lihat juga. Nah, ini mungkin nih ya. Pokoknya lihatlah nanti ada ada berarti bukan clue kalau mungkin. Jangan mungkin. Aduh. Nah, coba nih saya mau invite ya tim yang ada di lapangan meluncur itu buat main golf ya 310.000 bisa seharian di lapangan untuk 31 orang pemenang. Tuh. Ulang Bu nomor WhatsApp-nya 0815 7331. Wah, tuh udah ada. 7331 31 31. Nih saya ketik lagi nih. Mohon dong ini hopeng-hopeng Cici yang udah pada tahu nomornya tolong di kasih tahu ke teman-teman yang lain, hopengku, agar tahu tuh 015 73 31 31. Oke. Nah ini tim saya yang ada di lapangan sudah ada sosok siapa tuh ya? Ini ada seorang misteri guest gitu kan? Coba pada ditebak nih kira-kira siapa? Di mana? Jadi saya kasih ini dulu ya, 5 menit dari sekarang untuk menebaknya. Gimana? Ya, namanya juga misteri, Pak. Wah, ini daerah mana ya? Daerah Bogor ya? Namanya misteri, daerah habis hujan, itu ada motor ya. Yang bukan yang motor ya. Bukan yang motor, tapi yang Mitra Tri. Oh, rahasia. Rahasia, Pak. Mukanya kok nggak kelihatan. Sengaja, potongannya Pak. sih Pak Mardi nih, kurus-kurusnya nih. Nggak tahu, Pak. Jadi kan pokoknya ini ditebak dulu. 31 yang bisa nebak misteri ini. Menyingkapkan siapa misteri guys kita. Langsung akan mendapatkan. Kok gue kayak kenal sih ya? Bukan orangnya. Ini orangnya, Glenn. Enggak. Gue kayak kenal. Kok gue? Ini lupa lah. Kok iya kenal nggak nih? Nah, saya kayaknya dari kenal ini kayak rumah sebelah rumah saya nih itu. Ini nggak apa-apa. Tunggu Pak, kita tahan dulu Pak Afrial. Nanti kita selesaikan kuisnya dulu. Ini Bapak kan sedang menebak-nebak nih.
Nah, boleh tim yang di lapangan boleh dong Ya, sedikit ke kiri, ke kanan kayak gitu. Jangan cuma ini kasihan orangnya udah lama berdiri ke kiri kayak biar ada tampilannya dikit gitu loh, mendekat gitu loh. Zoom. Coba di zoom atuh. Zoomnya gimana? Cici jadi emosi karena misteri Kita nggak guest bisa ini. nge-zoom. Emang Bisa. kita nge-zoom? Semua apa Layarnya yang nggak emang bisa sama di Mas zoom. RM? Apa yang nggak bisa sama Mas RM? Ya mendekat atuh timnya. Nah, gimana? Boleh dari sekarang 5 menit, udah tinggal 2 menit berarti ya untuk menebak siapa guest kita, misteri guest kita di Cicet with Gle pada hari yang spesial ini. Nah, tuh dia. Tuh, Aduh. tadi kata chatnya. Iya nih Gimana? dekat rumah gua. Ini mah dekat rumah gua ini. Oh, aduh Pak. Nih, kalau benar nih Pak Afrial ini di rumah Bapak boleh nanti mungkin keluar lihat apa benar nggak nih rumah leader yang dikunjungi misteri guest tuh rumah Bapak. Kayaknya sih ya tetanggaan ini gerasinya saya ngeh. Masa sih Pak? Kebanyakan rumah Bapak kebanyakan, makanya kompleknya nggak diingat. Bentar saya lihat dulu ya. Ya, boleh Boleh. nanti. Boleh. Kameranya dipegang Bu Tini aja. Halo, dulu. Tuh, nah. Aduh, ada piano loh rumahnya Pak Bang Iya. Bukan, bener kan? Jadi ngerasa kayak rumah gua. Itu perasaan suara satpam kok masuk ke handphone gua, suara naik motor gitu. Dicek lagi ini Gua bukan matiin orang percetakan ya. Ini bukan orang percetakan ya Pak. Ini misteri guestnya Gladys yang lagi ditebak sekarang ke nomor 0815 73 31 Saya 31. pakai masker ya. Ambilin masker saya coba. Benar. Cici Kacau nih Cici, acaranya penuh kejutan. Ini kan beda dari Biar bikin acara-acara Zoom live yang gaya lain. begini. Tuh, ayo ditebak. Tuh, aduh mobilnya banyak amat. Tuh. Duh, misteri guest. Misteri guest sih siapa ya? Aduh, saya juga Mami ya? bingung. Hah? Nggak tahu, Pak. Ayo, yang lain pada tebak tuh kan, siapa misteri guest-nya gitu kan. Nah, Pak Kwanjun juga lagi nebak, nggak tahu siapa. Pengerti ya? Nggak tahu. Semua HP Bisa Cici aja, boleh ke Ken. 0815. Ya kan? Oke, kayaknya ini saya matiin yang supaya nggak nabrak gitu ya. Saya ngambil dari tim saya aja yang di lapangan. Cici gue punya tim. Tuh di lapangan. Ini saya remove dulu Pak Afrial ya. Bang Afrial, oke, ini dia. Nah, oke, tuh. Ayo menebak di 08157331313131 siapakah misteri guest kita pada siang hari ini? Tuh. Coba ini tim boleh mendekat biar suaranya kedengeran atuh. Pak Sarno deh sepertinya. Bong Kim Sin. Tuh. Pak Sarno. Wede, Pak Sarno katanya tuh. Oh, bawa kiriman apa tuh? Oke. Ya, di sini Gladys tutup ya untuk kuisnya. Kita lihat apakah benar ada 31 Pak Satpam. Wih, Pak Satpam. Ada 31 orang yang menang gitu kan. Nah, ini kita tutup kuisnya. Nanti kita lihat beneran nih dapat 310.000 untuk 31 pemenang. Sekarang kita akan reveal ya. Kita akan lihat siapakah misteri guest kita pada siang hari ini. Mati kurang Tim tinggi gak kayaknya. kedengeran suaranya. Gladys, Pak siapa Mardi. nih Gladys? Pak Yosef Setiawan. Tuh, banyak banget yang Siapa nih? boleh dong misteri guest boleh dibuka ininya Buka misteri lah, guest topi lah. dibuka. Ini kejutan mulu nih Gladys nih. Kurus katanya kurus. Ya, Peter Dendi. Pak Gusmi. Lebih mati, lebih Pak tinggi. Gusmi katanya. Ah, Pak Mehmet. Tuh. Ini tukang pizza. nggak ada Gladys. Arni bukan. Hah? Nggak tahu Misteri. saya. Nggak tahu Bapak ya? Misteri guest. Boleh dong misteri guest dibuka apanya kayak gitu? Kacamata, pakai kacamata. Ini Topinya ya? Pak Henry. Apa tuh, Hendri? Aduh, gua anakku lagi pakai kain. Lo Mas Henry, tadi dia bajunya putih loh.
Aduh. Tadi kan dia pakai baju putih. Gimana gue bisa tebak? Emang tadi dari mana? Ya ampun. Aduh, kejutan banget. Yang bilang Aduh, tuh, yang tadi bilang Pak Satpam. gue sampai merinding. Diomongin sekarang. Aduh. Mendekat dong, tim. Kaget. Tuh, Pak, Thank you, Pak, bawa Cicle. apaan, Pak? Aduh, sampai merinding gue dah. Thank you, Pak. Sampai nangis. Sengaja, bawa apa? kami sengaja kasih kejutan. Ulang tahun Triai. Berhasil. Cicikle. Dengar dia. Tuh, Pak, Cicikle. Pak, bawa apaan itu? Ini kali ini rapi, nggak ada bocoran ini. Nggak ada, Pak. Weh, ini mah semua dadakan. Dengar, Cicikle. Pak. Dengar, Pak. Live lagi. Gue pakai Pak, AM itu bawa lagi. apaan? Para hopeng Cicikle. Ya. Saya spesial hari ini karena ulang tahun Triai yang ke-7, ya kan? Jadi saya bawa kue spesial untuk member ID nomor 007. Terima kasih. Karena Pak Afrial ini adalah nomor ID-nya 007, ulang tahun Triai yang ke-7, ya kan? Dan juga Pak Afrial adalah yang pertama kali ikut juga Triai, tahu susahnya Triai seperti apa dari pertama kali. Kang Sia. Ya kan? Tahu banget kita susahnya. Kang Sia. Jadi ini spesial kita Boleh. merayakan ulang tahun Triai yang ke-7 di rumah Pak Afrial. Ya kan? Aduh, kejutan banget deh. Untuk itu ini Pak Kaceng Pak Kaceng. Pak Kaceng nggak ada tahu. Di Nggak tahu juga. Nggak ada tahu ini. Saya tahu kali ini. Benang, Pak. Tahu. Silakan ini kue. Terima kasih. Jadi ada Usil. nggak nyalain? Ya, kita nyalain ulang tahun Triai. Ya. Lalu saya ngambil korek. Boleh dong dinyalain. Ini dalam aja yuk. Dalam aja nyok. Iya masa panas-panasan di sini yuk. Dalam aja. Di sini aja di sini. Di mana? Di sini aja. Nah, ini apa ini? Nah, di sini aja. Kebalik ya udah lah ya. Kalimantan bersejarah. Kalimantan bersejarah. Ah, saya. Waduh, kita sekalian lihat-lihat tempatnya Pak Afrial Ibu aja nih. itu. Ibu aja yang nyalain. Ibu Buka, aja. buka. Pasang dulu. Nah, ini. Ini ada langsung gini. Boleh. Oh iya itu. Enggak di depan gini. Kita mau lihat dong nih hopeng-hopeng Glenn mau lihat itu kuenya gimana apaan? Kuenya keren banget loh. Wih, bener-bener spesial banget loh. AI biru CHR. Ulang tahun ke Gila nomor keren 7. banget loh. Wih, kejutannya asli keren. Oke. Happy anniversary. Boleh make a wish. Silakan nyalain. Nah. Happy Aduh, amas gemeter nih, birthday. Memang semua, aduh ini koordinasinya susah loh ini Cici Gle untuk menyimpan secret ini, menyimpan rahasia. Aduh, Sutradaranya hebat ini. Pakai lilinnya aja, Pak. Oh, lilinnya di Oh, iya. ambil dari teman. timnya sampai turun lapangan loh. Gini. Hati-hati loh sama acara ini. Oh iya benar. Aduh. Benar begitu saya. Saya heran juga kok Pak Suhendri di Apa enggak? mobil. Kenapa di Itu mobil? ide. Makanya Pak, tuh Ya. kita udah susun Pak di. Kita memang sengaja tuh. Ada Lili, Ini boleh spesial mungkin make a wish? kue ulang tahun Triai. Oh, iya. Cici Kle mungkin bisa. Ya udah, boleh capture nih, capture kalau mau capture ya. Terus kalian make a wish. Terus kayaknya kita, kita nyanyi bareng dulu ya. kali ya sebelum niup ya. Iya. Nyanyi bareng ya. Jadi pengen nyanyi. 3, 1. Happy birthday, Triai. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Triai. Happy birthday, Triai. Happy birthday, Triai.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tri. Yeay. Mantap. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, karena nggak boleh niup masa pandemi. Masa pandemi. Nggak Kipas boleh aja ya. Kipas lilinnya. Kipas lilinnya. Wih. Selamat ulang tahun Tri. Sukses Selamat terus. ulang tahun buat yang Tri yang ke-7. Aduh, sampai belibetan nih ngomong kan. Terima kasih Pak Suhendi atas kejutannya. Terima kasih Pak Kwancan, terbukti CAR, pahit di awal, manis di belakangan. Terus sih. Aduh, mimpi apa semalam. Oke, Pas happy sudah datang ke birthday rumah. 31 Januari ya. Iya, ini Network. Ini motor yang dulu, yang waktu pertama jalan. Masih hidup ini? Aja yang berubah. Masih bisa hidup? Hidup sih masih, cuman kan saya udah pensiunin. Oh. Udah pensiunin, makanya saya bikin prasasti nih. Hopeng Cici Gle. Itu motor yang Coba lihatin ini. Ini adalah motor Pak Afrial pertama kali. Saya tuh pernah lihat di Pak Afrial nih bawa motor ini. Gitu loh. motor yang Pertama kali nih. Saksi bahwa Coba lihat dulu. Pak Afrial itu adalah dari awal adalah dari yang tidak berpunya, ya kan? Tapi mau bekerja keras Bapak Ibu, Hopeng Cici semua, gitu loh. Ya, coba ceritain Al, gimana ini motornya kayak gimana Al? Ya ini ceritanya sih lucu sih emang. Waktu itu kan saya jalanin dia kan pakai motor nih, pakai motor kan. Nah, terus dapat berapa bulan? 4 bulan deh. Bonus saya kan udah lumayan. Nah, saya ganti motor. Motor dirayu nih sama Pak Juli Kasmo. Mungkin kenal juga Pak Juli Kasmo. Dirayu sama dia. Saya bilang sama Pak Juli, dia mau bayarin. Saya bilang, Pak Juli, ini motor bersejarah nih ya. Kalau sampai saya sukses, pokoknya jangan dikapa-apain. Ntar gue beli lagi nih. Dirayu mulu. Ya akhirnya, yang penting saya bilang, boleh dibeli, tapi kalau gue sukses, gue beli lagi. Kalau gue nggak sukses, ya lo ambil itu, gue nggak ambil lagi. Ya alhamdulillah kan saya sukses tuh. Nah, saya balik lagi ke Pak Juli. Pak Juli dijual ke orang. Jadi ini di Bogor adanya di motor. Oh, jauh di Bogor. Nah, saya bilang, ya jas merah kan, saya ingat kan Bung Karno bilang jangan lupakan sejarah. Jadi saya bilang, Pak Juli, saya nggak mau tahu. Itu motor pokoknya balikin lagi ke saya. Kan dulu perjanjian kita gitu. Nah, Pak Juli, tenang Pak, ini pokoknya pasti balik. Kenapa? STNK-nya kan nama istri saya. Ntar kalau tuh orang perpanjang, nah saya omongin. Nah dulu saya jual 2,5 juta Pak Juli. Oh, mestinya kan motor makin tua makin murah kan. Nah begitu saya bayarin Pak Juli 5 juta. Waduh. Terpaksa. Ya terpaksa satu. Orang ini gimana? Saya bilang, pokoknya bawa aja kemari tuh motor, gue kasih duitnya, lo taruh motor, lo naik ojek pulang. Nah, udah dibawa ke sini, udah dibawa bareng Pak Juli. Coba lihat tuh, Hopeng Tri, ya kan? Inilah saksinya Pak Afrial dari motor. Mobil pertama itu nggak Pak? Mobil pertama Pak Afrial, ARP. Mobil kedua, Mercy. Ya kan? Dan mobil ketiga. Semua ada speknya, Hopeng Cici. Ya. Nah, mobil buat orang tua, Dino. Oh, mobil orang tua, makanya. Dulu nggak berpunya, pasti juga pertama susah-susah. Ya, susah banget ya. Pokoknya ngejalaninnya baru-baru. Dikira orang percetakan. Sedikit banyak ada hasilnya, betul nggak? Yang pasti sedikit banyak ada hasilnya Pak, nggak pakai sedikit. Betul. Kuncinya mesti adalah percaya sama bisnis ini, betul nggak Pak? Betul. Ya, mesti percaya, serius jalaninnya, betul nggak Pak? Betul. Oke deh. Keyakinan, kepercayaan terhadap perusahaan, kepercayaan terhadap diri sendiri, nah itu penting. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Afrial yang kontribusinya buat Triai. Kita foto. Aduh, makasih banyak nih Pak Su. Foto, Jadi kelagapan begini. Foto, Pak. Ya. Jadi saya rasa saya live sekian ya kan. Yang penting ikutin terus acara Cici Gle. Ya kan? Keren Cici Gle acaranya. Karena ngucapin makasih. Acara Cici Gle ini formatnya berbeda seperti yang Cici Gle tadi bilang, ya. Tujuan kita adalah menghibur, tetapi tetap ada motivasi di dalamnya. Ya. Kita berharap bahwa semua lidah-lidah Tri-Eye termotivasi dengan ada cerita-cerita seperti ini. Saya pamit Pak Frial. Langsung pulang jadinya. Langsung pulang.
Ya. Syukran. Sorry. Terima kasih Ya. Mr. Igas sudah tidak Cici misteri Kle, lagi. ngopi dulu apa? Ya. Aduh, Cici Kle, saya pamit ya. Cici Kle. Bye. Oke Pak, Thank you ya. dadah semua. Oke Pak, Aduh, jadi nggak enak. ini saya akan invite lagi Pak Afrial karena kayaknya shock tuh Pak Kwancen juga kan? Ini saya invite lagi Pak Afrial ya. Pak Afrial, karena mau dengar kesannya gimana gitu kan. Tuh aktor kita sangat bagus menjadi misteri guest kan Pak. Semoga berlanjut terus. Tuh, bentar nih ya. Saya oke. Ini masih Jakarta. Tadi juga ini Jabotabek. Ntar bisa keluar kota ya. Siap-siap aja ya leader ya. siap-siap aja tim saya itu semua gerak cepat Pak. Semua di lapangan set gitu Pak. Yeah. Kalah loh ini acara-acara TV ya. Tapi tenang aja, nanti ada pembahasan yang akan lebih seru lagi gitu kan tentang 3i Networks, karena ternyata banyak juga yang bisa dijual dari 3i Networks nih Pak, kisah-kisahnya. Yang bisa memotivasi teman-teman yang lain gitu kan, hopeng-hopengku yang ada di luar sana. Tadi sampai motor sejarahnya Pak Koko Afrial tuh masih ada juga tuh ya. Ini saya coba undang lagi invitation. Ngomong-ngomong motor, saya mau nanya. Gimana Pak? Motor, saya ingat itu, ya kan? Jadi ceritanya sudah 3 bulan tuh motor mau ditarik leasing, ya kan? Ya. Pak Aceh, kenapa? Mukanya pucat kan? Lebih pucat lagi kan? Kenapa? Aduh, itu motor saya udah 3 bulan, gimana Pak Aceh? Ya udahlah, gue bilang beresin lah, ya kan? Daripada ntar ditarik motornya, ya kan? Ditarik motornya bisa jalan kan susah. Ya udahlah, gue bilang mendingan lu beresin lah. Ya udahlah, kita beresin pada waktu itu. Kalau enggak udah diatak leasing itu, ya kan? Bayangkan. Hampir nggak jadi ada sejarahnya ya Pak. Hampir nggak. Aduh. Coba ya, saya invite Pak Afrial. Jadi memang ini hopeng-hopengku. Acaranya ini sangat sedemikian rupa kita kemas ya dengan menjaga-jaga rahasia supaya bisa memberikan kesan yang natural lah intinya ya. Kaget-kagetnya natural, ininya natural. Ini Pak Afrial ya? Live Pak. Live. Oh, sorry. Kayaknya salah invite nih saya. Wait, itu kayaknya hopengku. Tuh, Afrial. Wait. Saya invite ya Pak Afrial. Nah. Ya. Halo, balik lagi. Kenapa nih prank atau kenapa nih? Terima kasih nih kerjaannya nih kayaknya nih ya. Pak Aceh juga nggak tahu. Serius. Pak Aceh tahu nggak? Serius nggak tahu. Yang benar loh, Benar. Nggak dikasih info kok. Saya kan nggak ketemu, nggak dikasih info. WA apa aja enggak. Heran saya tadi. Gue lagi pakai kain lagi. Merinding gue. Saya juga lihat ini rumahnya siapa ya? Bingung juga ya. Bingung ya. Saya nggak sangka juga. Saya udah ngerasa kok kayak rumah saya. Nggak lama itu ada satpam naik motor lewat kok di kuping saya kedenger gitu, di handphone kedenger. Lah kayaknya beneran rumah gue nih, itu satpam lewat ada suara. Ini Pak, udah banyak yang nebak juga di komentar tuh tadi waktu tanya Misteri Guest gitu. Ini memang sangat luar biasa aktor Misteri Guest kita ini ya, Pak Suhendri. Awalnya kan tadi sengaja tuh masih pakai baju putih gitu kan. Ganti lagi beliau. Tuh, set gitu. Sebentar itu. Itu ada chatting apa tadi? Balik lagi potong kue ultah maksudnya apa? Ntar lu gue ngeliat keluar dulu. Sudah. Oh, mau potong kue. Sambil inilah Pak, kita chit-chat. Iya. By the way yang udah capture tadi, jangan lupa untuk nge-tag @TheReal3iNetworks atau nggak Car Life Insurance ya. Jadi buruan follow, karena mungkin kita akan banyak acara di Instagram, gitu kan. Pokoknya semua yang ada sosial medianya, semua 3i, The Real 3i sama Car Life Insurance tuh masuk deh. Gitu kan. Saya pikir nanti masih juga banyak yang belum hari ini. Oh enggak, itu chat doang. Saya pikir siapa ngomong, ada chat doang.
Ada. Udah nggak ada pastinya, ada chat doang. Saya pikir tadi pas potong kue gitu. Ih, keren nih kuenya. Si Ai lu keren lu. Keren lu 3 i. Di Zoom coba ada kron-kronnya tuh. Tuh ada kron-kronnya tuh. Ya terbalik. Ya 3-nya kebalik. Kuenya kebalik, gile. Kebalik. Gak apa-apa, Pak. Pak, tadi kesannya apa, Pak? Pak, saya tanya nanti Pak Afrial kemudian kuenya kebalik. Tuh. memang kalau suka ini Pak dia. Tuh saking excitednya 3 ini. Gimana? Oh iya, itunya coba gituin. Tuh turun. Nah, iya tuh kan. Keren. Iya, ada bekas kebaliknya tuh. Itu ada kron-kronnya tuh. Ini kron tuh, gambar kron. Kron-kronnya tuh. Ada lambang kron. Wih. Mantap. 7, 007. Nah, saya mau tanya nih Pak Afrial, gimana kesannya tadi dikunjungi Pak Suhendri gitu kan, langsung bawa kue. Kaget, keren. Gimana perasaan Saya nyangka. Sampai mengeluarkan air mata, saya menangis. Lagi haru. Keren. Ini acara sesuatu yang berbeda, keren. Acara live, tapi acara online, tapi ada offline-nya. Bagus. Iya kan, acara online, ada offline-nya. Ada kejutannya. Udah gitu yang dikerjain narasumbernya. Lengkap udah. Yang dikerjain narasumbernya. Lengkap udah. Pak Afrial. Ya. Kita udah sampai mau di penghujung acara. Closing statement-nya dong Pak buat kita biar semangat hopeng-hopengnya Cici ini gitu kan. 3i di saat ini gimana gitu kan. Motivasinya Pak, closing statement-nya untuk teman-teman hopeng Cici yang menyaksikan. Nah, saya dulu apa Pak Kwancen dulu nih? Pak Afrial dulu lah. Mau sweet? Coba sweet online. Coba sweet. Closing 1, 2, 3 statement-nya apa ya. ya? Yang jelas, ya yang pertama, yang jelas saya terima kasih sama PT CAR bahwa dengan adanya sistem bisnis 3i Network ini telah merubah hidup saya yang udah tadinya di ujung leher, udah mau tenggelam nih, nah sekarang di atas awan, ibaratnya kan gitu. Ya jadi terima kasih buat PT CAR, terima kasih buat Pak Suhendri, terima kasih juga buat Cici Gre ada atas ide gila nih ini. Dan tim Cici Gle juga ya Pak yang under atas idenya ini. Dan juga terima kasih buat Pak Kwancen, upline saya tercinta yang sudah mengajak saya ke bisnis ini, yang masih ingat sama saya. Padahal saya tahu teman-teman dia banyak, leader-leader yang lebih hebat dari saya itu banyak. Nah, tapi dia masih mau nelpon saya, masih mau ngajak ketemuan, masih mau menerangkan bisnis 3i Network ini kepada saya. Ya, jadi terima kasih juga buat Pak Kaceh dan terima kasih juga buat mitra-mitra semua yang sudah bersama-sama mengembangkan bisnis ini bersama saya. Ya, dan terakhir saya ingin mengatakan bahwa kalau Anda mendengarkan semua kisah kami, kisah Pak Kaceh, saya Pak Suhendri, bahkan tadi saya sampai mengatakan bahwa seharusnya pantasnya saat itu kami berhenti, tetapi kami tidak berhenti dan terus menjalankan bisnis ini sampai hari ini. Dan itu pun berlaku hari ini. Jadi bahwa kami akan terus menjalankan bisnis ini sampai selamanya Bapak Ibu sekalian. Pandemi ini hanya keadaan yang berbeda. Kesulitannya kan tidak ada dari sisi bisnis, manajemen, dan sebagainya. Hanya kesulitan keadaan. Tetapi kan dengan teknologi kita bisa menjangkau semua orang. Makanya saran saya kepada teman-teman, jangan berputus asa, tetap bersemangat, tinggal belajar, berlatih, mempergunakan teknologi yang sudah ada seperti hari ini. Ya, karena ingat, orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang ketika mereka gagal, mereka mencari cara yang baru, mereka lakukan dengan semangat baru, dengan antusias yang baru, hingga mereka bisa dapat hasil yang baru.
Demikian Cici ya, statement dari saya. Baik. Masih merinding. Terima kasih. Masih merinding. Terima kasih Ko Iyal ya. Mungkin kita akan bye-bye dulu. Terima kasih untuk statement motivasinya. Semoga bisa menyemangati kita semua ya untuk sukses dengan 3i Networks ya. Salam 7 tahun 3i Networks, Pak. Yes, salam 7 tahun Yes. untuk 3i Network. Maju jaya selalu. Gokon. Terima kasih. Bye-bye. Banyak, makasih. Terima kasih. Bye-bye. Pak Kwanchen nih ya, Pak. Iya. Pak, gimana tadi lihat penyamaran itu, Pak? Bapak aja ketebak nggak tuh, Pak? Kita memang nggak kasih tahu Bapak. Betul, serius. Luar biasa, Iya. mantap. Pak, sebagai pionir nih Pak ya, kita udah mau closing juga. Pak Kwanchen minta closing motivation-nya dong untuk hopeng-hopengnya Cici yang menyaksikan gitu kan. Gimana kita bisa kuat bersama di 3i Networks, nggak menyerah nih Pak. Ada pesan nggak Pak? Ya, harapan saya buat semua leader 3i ya, hari ini kita harus tetap kompak, kita tetap bersatu. Memang tantangan selalu di dalam diri kita datang silih berganti ya, nggak ada hentinya. Itu adalah proses ujian yang betul-betul harus kita lalui. Bukan hari ini, saya pikir masa-masa yang akan datang pun setiap pekerjaan yang kita geluti di bidang apapun, saya pikir selalu ada tantangan dan rintangan. Siapa yang bisa mengatasi tantangan dan rintangan itulah disebutkan atau dikatakan orang yang sukses, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus terus kuatkan diri kita harus proses belajar, kata Pak Andri Wongso kemarin, ya, yang memberikan motivasi kepada kita. Ini adalah sebuah proses yang harus betul-betul kita lalui, ya. Barang siapa yang tidak bisa melalui proses ini, ya dia akan minggir, dia akan gagal. Ya, karena kenapa? Dia tidak bisa mengikuti prosesnya. Dan kami sudah mengikuti proses yang begitu panjang pun kami terus tidak akan menyerah pada waktu itu. Dan beberapa kali hal-hal yang terberat pernah kami lalui di dalam bisnis ini. Makanya sampai hari ini ya kami tetap bertahan. Saya pikir kami bukan hanya bertahan pada saat ini, kami akan lanjutkan terus-menerus. Mungkin ada tantangan-tantangan yang lebih besar. Saya mungkin bersama leader yang ingin bertahan, kami selalu siap. Apalagi kalau perusahaan sudah pasti, ya. Perusahaan CR udah siap, apapun tantangan yang akan ke depan, ya ini yang kenapa saya juga komitmen, karena ya perusahaan juga siap. Kalau perusahaan siap, ya saya pasti lebih siap. Karena saya tahu dengan pengalaman saya sekian puluh tahun di bisnis network khususnya, ya memang tidak ada yang gampang. Kadang-kadang kitanya merasa perusahaan harus ngikutin kita atau kita harus ngikutin perusahaan. Itu sebenarnya hal yang biasa. Jangan sampai kita merasa tidak puas gitu loh. Karena kenapa di luar sana kita melihat perusahaan enak-enak saja, padahal perusahaan pun sama juga kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan. Kembali lagi kepada diri kita, kekuatan diri kita lah yang bisa untuk bertahan di kemudian hari. Ya, semoga mitra 3i tetap di hati kita, bersama kita semua tetap di hati bersama dengan 3i. Saya yakin dan percaya. Ya, ada pepatah mengatakan, ya, pendiam tidak akan menang, pemenang tidak akan diam. Jadi kalau Anda jadi pendiam, sudah dipastikan tidak akan bisa memenangkan kesuksesan. Ya, begitulah. Apalagi kalau kita jadi leader, kalau kita pendiam hari ini di rumah, kita tidak mungkin akan sukses. Ya, orang sukses biasanya tidak akan diam juga, betul nggak? Dia selalu melangkah, walaupun langkahnya selangkah demi selangkah, akhirnya dia bisa, kalau setiap hari dia lalui, akhirnya bisa beribu-ribu langkah yang dia lalui. Tapi kalau kita melangkah satu langkah aja nggak bisa kan? Gimana kita mau melangkah ke 1000 gitu loh. Oleh karena itu, siapkan diri kita untuk menghadapi tantangan. Ya, sukses buat kita semua hari ini. Ya. Sukses. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita akan Bapak ini saya remove dulu ya Pak. Ya, terima kasih. Bye-bye Pak Kwanchen. Salam buat mitra yang berada. Mantap. Syukran. Oke. Baik, itu dia tadi sudah chit-chat kita pada hari ini gitu kan, 31 Januari. Tepat kita 3i Networks berumur 7 tahun gitu ya. Jadi tahun depan udah nggak salah-salah tanggal lagi gitu ya. Semuanya udah pada jelas ya kan. Boleh nih nanti posting-posting, capture-capture semua yang sudah ada apa namanya?
capture tadi pas ada lilin, apa kuenya dan lain sebagainya, semua tuh boleh di add ke mention ke @therealtrianetworks ataupun @carlife insurance. Baik, tadi karena kita sudah mencapai lebih dari 310 viewers, tadi kayaknya udah sampai di 400-an, mau 500 gitu ya. Tepuk tangan dulu semua untuk para hopeng-hopengnya Cici Gle. Ya, dan untuk pemenangnya akan diumumkan ya. Jadi untuk 31 pemenang yang beruntung akan diumumkan di Instagram Story ya. Instagram Story The Real 3i Networks ya. Jadi pantengin terus, follow, jangan sampai lupa, jangan udah nonton nggak follow gitu ya. Gimana mau jadi hopeng aku gitu kan. Jadi jangan lupa di follow ya, teman-teman yang nggak punya Instagram, nextnya harus bikin Instagram dong gitu ya. Nah, oke. Sudah di penghujung acara Chit Chat with Gle ya. Stay safe semua, stay produktif, selamat hari Minggu ya. Sampai di sini dulu semua ya. Bye bye. Jangan lupa ya, nanti saksikan Cici Gle, Chit Chat with Gle, nggak ada chit chat, nggak rame. Bye bye. Selamat 7 tahun 3i Networks. Bye bye.